Teman-teman, saya Indriana. Di sini saya akan menjelaskan tentang bencana alam. Yang pertama ada vulkanisme, yang kedua banjir, dan yang ketiga tanah longsor. Yang pertama vulkanisme. Vulkanisme adalah peristiwa yang berhubungan dengan magma yang keluar mencapai permukaan bumi melalui retakan dalam kerak bumi. Peristiwa ini disebut terusan kepundan atau diatrema. Gejala vulkanisme. Peristiwa vulkanisme memiliki gejala yang dapat diamati loh guys, yakni gejala sebelum terjadinya vulkanisme atau pravulkanisme dan gejala sesudah terjadinya vulkanisme atau pasca vulkanisme. Yang pertama, gejala pravulkanisme. Gejala pravulkanisme atau ciri-ciri dari gunung api yang akan meletus antara lain adalah: yang pertama, sering terjadi gempa. Yang kedua, banyak sumber air mengering. Yang ketiga, peningkatan temperatur di sekitar kawah. Yang keempat, terdengar gemuruh dalam gunung. Dan yang kelima, hewan-hewan dari puncak gunung turun ke lereng gunung. Dan yang kedua, gejala pasca vulkanisme. Sedangkan untuk gejala pasca vulkanisme yang muncul setelah gunung api selesai meletus adalah: munculnya sumber air panas atau geyser, munculnya sumber gas atau ekshalasi seperti belerang, dan munculnya sumber air yang mengandung mineral seperti belerang atau sulfur. Kemudian, apa sih mitigasi bencana vulkanisme ini? Yang pertama, dengan cara memperhatikan arahan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG terkait dengan perkembangan aktivitas gunung api. Yang kedua, persiapan masker dan kacamata pelindung untuk mengantisipasi debu vulkanik. Dan yang ketiga, mengetahui jalur evakuasi dan shelter yang telah disiapkan oleh pihak berwenang. Oke, kita lanjut ke bencana alam yang kedua, yaitu banjir. Banjir adalah peristiwa berlimpahnya air yang meluap hingga meluap ke daratan, yang biasanya kering akibat curah hujan yang tinggi, lelehan salju, atau masalah lain yang mengakibatkan air tak dapat diserap dengan cepat oleh tanah atau dialirkan oleh saluran air yang ada. Banjir bisa terjadi secara tiba-tiba atau secara bertahap. Kemudian, apa sih penyebab utama banjir? Banjir disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk yang pertama, dikarenakan curah hujan tinggi. Hujan lebat yang berkepanjangan atau hujan deras dalam waktu singkat dapat menyebabkan banjir. Yang kedua, dikarenakan lelehan salju. Pada musim semi, lelehan salju yang cepat akibat suhu yang meningkat dapat menyebabkan banjir. Yang ketiga, ada pengembalian air. Kelebihan air sungai yang tidak dapat diatasi oleh saluran air yang ada. Yang keempat, ada topografi atau drainase. Keadaan topografi dan sistem drainase yang buruk dapat mengakibatkan air tidak dapat mengalir dengan baik. Kemudian, apa sih jenis-jenis banjir? Ada beberapa jenis banjir, termasuk yang pertama, banjir luapan sungai. Terjadi ketika debit sungai meluap melewati batas normalnya. Yang kedua, ada banjir luapan laut atau ROB, disebabkan oleh naiknya permukaan laut, seringkali akibat badai, gelombang pasang, atau kerusakan ekosistem pesisir. Yang ketiga, banjir genangan, terjadi karena air menggenangi daratan rendah akibat hujan lebat. Dan yang keempat, ada banjir bandang. Banjir bandang adalah banjir yang sangat kuat dan mendadak, seringkali disertai longsor yang merusak segalanya di jalur alirnya. Kemudian dampak banjir. Banjir memiliki dampak yang signifikan. Yang pertama, korban jiwa dan luka-luka. Yang kedua, kerusakan properti. Yang ketiga, ada kerugian ekonomi. Keempat, kerugian lingkungan. Dan yang kelima, krisis air bersih. Kemudian, apa sih mitigasi dari banjir ini? Tindakan pencegahan dan kesiapsiagaan atau mitigasi dari banjir adalah: yang pertama, ada peringatan dini. Menerima peringatan banjir dengan cepat adalah kunci untuk evakuasi yang aman. Yang kedua, infrastruktur banjir.
membangun tanggul, saluran air, dan infrastruktur lain yang dapat mengendalikan banjir. Yang ketiga, penyuluhan publik. Edukasi masyarakat tentang tindakan keselamatan selama banjir dan peran mereka dalam persiapan. Yang keempat, ada pemantauan cuaca. Pemantauan cuaca yang baik dapat membantu meramalkan banjir. Kemudian yang ketiga, bencana alam yang ketiga ada tanah longsor. Longsor atau sering disebut gerakan tanah adalah suatu peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan massa batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Secara umum, kejadian longsor disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor pendorong dan faktor pemicu. Kemudian apa sih rumusan masalah? Nah, yang pertama ada apa penyebab dari longsor, yang kedua apa saja dampak dari longsor, dan ketiga bagaimana cara menghindari tanah longsor. Penyebab terjadinya longsor. Tanah longsor paling sering terjadi akibat curah hujan yang deras. Proses terjadinya tanah longsor dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, air yang meresap ke dalam tanah akan menambah bobot tanah. Jika air tersebut menembus sampai tanah kedap air yang berperan sebagai bidang gelincir, maka tanah menjadi licin dan tanah pelapukan di atasnya akan bergerak mengikuti lereng dan keluar lereng. Akibatnya bencana tanah longsor tidak dapat dihindari. Kemudian dampak terjadinya tanah longsor. Yang pertama, terjadinya kerusakan lahan dan hilangnya vegetasi penutup lahan. Yang kedua, terganggunya keseimbangan ekosistem. Yang ketiga, lahan menjadi kritis sehingga cadangan air bawah tanah melipis. Yang keempat, hilangnya korban jiwa dan gangguan sosial. Dan yang kelima, kerugian negara akibat rusaknya infrastruktur yang tertimbun tanah longsor. Kemudian bagaimana cara menghindari tanah longsor atau mitigasinya? Yang pertama, jangan membuat kolam atau sawah di atas lereng. Yang kedua, tidak mendirikan rumah di atas tebing. Yang ketiga, jangan menebang pohon di lereng. Dan yang keempat, tidak mendirikan bangunan di sekitar sungai. Yang kelima, membuat saluran pembuangan air yang secara otomatis bisa menjadi saluran penampungan air tanah. Dan yang keenam, menanam jenis tanaman yang memiliki akar dalam yang ditanam di wilayah curam. Kemudian, kesimpulannya, tanah longsor dapat terjadi karena proses alam ataupun karena dampak kecerobohan manusia. Tanah longsor dapat merusak struktur tanah, merusak lahan pertanian, pemukiman, sarana dan prasarana penduduk, serta berbagai bangunan lainnya. Sekian materi bencana alam dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.